Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan perkenalkan saya Aida Dahlia dari Prodi MPBI UMT. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan studi pustaka dan kajian literatur dalam penelitian ilmiah. Materi ini ada di mata kuliah Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Dr. Gozia MPD. Berbicara tentang studi pustaka dan kajian literatur dalam penelitian ilmiah, studi pustaka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam topik yang diteliti, menemukan kesenjangan penelitian, serta menentukan dasar teori yang akan digunakan. Dalam penelitian, kita memerlukan teori-teori pendukung atau referensi yang terkait agar penelitian yang dilakukan memiliki arahan yang benar. Referensi tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal maupun perpustakaan, kemudian indeks dan abstrak, juga dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Secara definisi, studi pustaka dan kajian literatur merupakan proses menelaah dan meninjau sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman dan kerangka teoretis terkait topik penelitian yang dilakukan. Secara karakteristik, bersifat menyeluruh dan sistematis di dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengintegrasikan pengetahuan yang sudah ada. Di sini teman-teman hanya tinggal perlu menambahkan terkait dengan apa-apa saja yang belum pernah dilakukan penelitian. Jika di penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan tetapi belum lengkap, maka di penelitian yang sekarang teman-teman lengkapi dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Kemudian, tujuan dari studi pustaka yang pertama adalah untuk menemukan celah penelitian seperti yang baru saja saya sebutkan. Ketika di beberapa tahun yang lalu mungkin sudah ada penelitian yang hampir sama dengan apa yang teman-teman akan lakukan. Teman-teman bisa melihat celahnya yang mana, hal-hal apa saja yang masih belum pernah dilakukan penelitian, maka teman-teman tambahkan. Atau mungkin jika objeknya di tahun lalu itu sudah pernah dilakukan penelitian, maka teman-teman memilih untuk melakukan penelitian yang hampir sama, hanya saja objeknya diubah dan subjeknya juga teman-teman ubah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah membangun kerangka teoretis. Ini merupakan landasan ilmiah yang kuat yang juga harus teman-teman perhatikan. Yang selanjutnya yaitu menghindari duplikasi atau plagiasi. Di sini teman-teman harus bisa memastikan orisinalitas dari karya atau penelitian yang teman-teman lakukan. Artinya tidak ada plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah dasar perumusan masalah. Dan ini adalah hal yang sangat harus teman-teman perhatikan karena ini merupakan fondasi penelitian. Tujuan dan manfaat utama dari studi pustaka di dalam penelitian adalah untuk memperoleh dasar teoretis yang kuat, menghindari duplikasi penelitian, menemukan celah penelitian yang belum banyak dikaji, serta membantu dalam merumuskan masalah, hipotesis atau pernyataan sementara, dan kerangka penelitian secara logis dan kritis. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan studi pustaka? Teman-teman bisa menggunakan keyword atau identifikasi dengan kata kunci. Nah, menentukan kata kunci yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan pencarian teman-teman terkait dengan penelitian terdahulu yang teman-teman cari. Untuk selanjutnya, pencarian sumber literatur. Nah, di sini sumber-sumber literatur yang relevan bisa didapat dari database jurnal-jurnal yang memang terpercaya. Itu yang harus teman-teman pilih dan lakukan. Untuk yang selanjutnya, teman-teman juga harus mengevaluasi terkait dengan kualitas sumbernya, menilai kredibilitas dan relevansi sumber literatur yang ditemukan sebelum menggunakannya. Harus hati-hati teman-teman ya. Gunakan sumber-sumber yang terpercaya dan kredibilitasnya bagus. Untuk yang selanjutnya,
Di dalam melakukan studi pustaka tentu ada tantangannya. Nah, tantangannya ini apa saja sih? Tantangannya diantaranya adalah keterbatasan akses untuk jurnal-jurnal ilmiah berbayar dan sumber-sumber premium yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jika ada beberapa jurnal yang memang memiliki keterbatasan akses untuk kita bisa mengaksesnya, maka teman-teman nanti saya sarankan untuk memilih sumber-sumber terpercaya tetapi yang gratis dan tetap secara kualitas itu oke. Nah, untuk yang selanjutnya tantangannya adalah kredibilitas sumber, teman-teman. Resiko mengandalkan sumber yang kurang kredibel atau tidak terverifikasi secara ilmiah. Ini harus sekali lagi tolong diperhatikan. Untuk yang selanjutnya adalah penyusunan kerangka teori. Bagaimana cara tantangan dalam mengintegrasikan berbagai teori menjadi satu kerangka yang koheren dan relevan. Nah, tantangan yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Di dalam melakukan penelitian tentu saja membutuhkan waktu yang lama bagi kita para peneliti. Tapi biasanya di sebuah universitas atau institusi pendidikan tinggi itu memiliki batasan waktu untuk kita mengerjakan penelitian. Artinya di sini teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu yang sudah ditentukan, yang sudah diberikan oleh universitas untuk bisa memaksimalkan penelitian tersebut bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang tantangan, maka kita juga harus bisa menghadirkan solusinya. Ketika tadi di awal tantangannya itu adalah keterbatasan akses, maka solusinya harus bagaimana? Ini harus teman-teman perhatikan. Teman-teman harus bisa menggunakan sumber-sumber terbuka yang secara gratis bisa diakses, namun tetap berkualitas. Untuk yang selanjutnya, teman-teman juga bisa berkolaborasi di dalam melakukan penelitian. Bisa bekerja sama dengan peneliti lain untuk berbagi akses dan juga sumber daya. Teman-teman bisa menanyakan ke teman-teman sejawat, ke teman-teman yang memang teman-teman percaya sudah melakukan penelitian-penelitian dengan menggunakan referensi dari jurnal-jurnal terpercaya. Untuk yang selanjutnya, alat bantu manajemen referensi ini sebetulnya sudah digunakan oleh beberapa dari kita, ya, diantaranya adalah Mendeley. Teman-teman bisa memanfaatkan Mendeley untuk menemukan referensi-referensi penelitian yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Zotero atau EndNote untuk mengelola referensi tersebut, ya. Tapi bisa dipastikan jika teman-teman mencari referensi dari Mendeley, Zotero atau EndNote itu merupakan sumber-sumber yang terpercaya. Jadi tidak diragukan lagi untuk kualitasnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melakukan pendekatan multidisipliner. Ini maksudnya bagaimana? Yaitu melakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada teknik penulisan kajian literatur yang baik itu seperti apa. Yang pertama, teknik penulisan itu harus memiliki penyusunan narasi tematik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menyusun kajian berdasarkan tema atau topik yang telah teman-teman tentukan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa menghubungkan teori dengan variabel. Nah, mengaitkan teori dengan fokus penelitian yang teman-teman lakukan itu sangat penting. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan parafrase dan kutipan. Ini juga merupakan sebuah teknik penulisan yang tepat yang harus teman-teman perhatikan. Dan ketika teman-teman mencari sebuah referensi, teman-teman tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi dari apa-apa saja yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan melengkapi apa saja yang kurang dari studi pustaka yang sudah teman-teman lakukan. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih contoh studi pustaka yang baik? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2018,
Di dalam penelitian tentang efektivitas model pembelajaran flipped classroom di sekolah menengah atas, kajian pustaka dilakukan dengan mengacu pada yang pertama yaitu dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, yang selanjutnya, hasil penelitian terdahulu terkait dengan flipped classroom itu seperti apa, kemudian dihubungkan dengan flipped classroom yang saat ini teman-teman lakukan itu seperti apa. Jika memang masih ada yang kurang, maka ditambahkan. Selanjutnya adalah bagaimana teori motivasi belajar siswa. Nah, manfaat kajian-kajian ini itu untuk membantu peneliti di dalam menyusun kerangka teoretis, juga menentukan variabel penelitian, merumuskan instrumen penelitian, juga menganalisis hasil temuan dari yang sudah teman-teman lakukan terkait dengan penelitian terdahulu. Nah, contoh studi pustaka yang baik dapat dilihat dari cara peneliti merangkum berbagai sumber, mengkritisi dan mengintegrasikan teori-teori yang relevan ke dalam konteks penelitian mereka secara komprehensif. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan sedikit sampel bagaimana disiplin multidisipliner itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di berbagai bidang profesi. Kalau di bidang kedokteran, dalam bidang kedokteran, studi pustaka digunakan untuk merancang uji klinis berdasarkan hasil riset terdahulu, mengembangkan protokol pengobatan, dan memahami perkembangan terbaru dalam penanganan penyakit. Kemudian, untuk bidang ilmu sosial, kajian literatur membantu memahami fenomena sosial secara komprehensif dan berbasis teori, mengembangkan kerangka analisis, dan merumuskan solusi untuk masalah-masalah sosial. Untuk yang selanjutnya, di dalam bidang pendidikan, nah ini adalah bidang yang memang kita geluti ya teman-teman. Kajian literatur membantu mengembangkan model pembelajaran, merancang kurikulum, dan meningkatkan praktik pengajaran berdasarkan teori dan bukti ilmiah. Jadi itulah implikasi kajian literatur dalam praktik kehidupan profesi di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, sebagai seorang pembelajar tentu kita ingin di dalam menulis sebuah karya ilmiah itu mendapatkan referensi-referensi terpercaya. Nah, dengan cara seperti apa sih kita bisa mendapatkan referensi-referensi terpercaya tersebut? Sebagai seorang pembelajar tentu saya berharap ini bisa sampai kepada para petinggi universitas mungkin dimanapun dan universitas apapun, yaitu dengan pelatihan literasi informasi. Sebetulnya pelatihan ini sudah ada, hanya saja masih jarang. Jadi alangkah lebih baik kepada pembelajar-pembelajar yang masih awam terkait dengan penelitian, referensi-referensi, mencari referensi dan lain sebagainya, itu hendaknya diberikan pelatihan secara intensif. Untuk yang selanjutnya, akses jurnal ilmiah. Saya merasa perlu adanya dukungan akses ke jurnal-jurnal ilmiah yang lebih luas. Mungkin bisa dengan melalui kerjasama antar perpustakaan, atau pembelian paket jurnal elektronik, atau juga promosi open access dari universitas yang diberikan kepada para akademisi ataupun juga mahasiswa. Untuk yang selanjutnya, pengembangan keterampilan. Peneliti sebaiknya melatih kemampuan mencari, mengevaluasi, dan mengolah informasi dari berbagai sumber secara kritis dan sistematis. Dan yang keempat, yang ingin saya sarankan adalah di dalam penyusunan kajian literatur, peneliti dianjurkan untuk menyajikan narasi yang tematis, membangun argumen ilmiah, dan menyusun kerangka teoretis yang jelas. Itu teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.